Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur kalau hari ini saya boleh dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun keadaan kita tahu yang pasti tergenapi, yang pasti terjadi adalah apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Karena ada firman Tuhan tercatat dalam hidup kita, maka apa yang keluar dari mulutku, kata Allah, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kukendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang akan terus membersihkan kehidupan kami sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan firman-Mu yang terus menerangi langkah kami sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu, berbicara atas setiap kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali ada seorang yang taat, saleh, takut akan Tuhan, mengalami tekanan hidup, mengalami kehancuran, ya kan? Karena memang Tuhan izinkan, dan kita kenal itu adalah Ayub, ya kan? Dan ada satu tantangan besar sebenarnya, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan Ayub. Ternyata bukan kehilangan semuanya, tetapi kehilangan kepercayaan yang dipercayakan oleh Tuhan melalui istrinya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, istrinya sendiri berkata dalam Ayub 2 ayat 9 dan ayat 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Oh haleluya, saya berdoa sehingga istri-istri yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini tidak jadi sama seperti istrinya Ayub. Iya kan? Suamimu punya masalah, support dalam doa. Suamimu sedang mengalami tekanan, support dalam doa. Suamimu sedang mengalami kehancuran, support dalam doa. Bukan justru mengajak untuk murtad, bukan justru untuk mengajak semakin jauh dari Tuhan. Walaupun ada beberapa ya saudara yang dikasih dalam Tuhan yang akhirnya, kok Tuhan begini banget sih, suami saya udah taat, suami saya udah setia, bahkan bukan hanya suami saya, suami bersama dengan anak-anak juga ada rajin ibadah, tapi kenapa Tuhan goncang dengan masalah? Udah kita tinggal aja, nggak usah ke gereja, udah kita nggak usah lagi datang kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa jawab Ayub terhadap perkataan dan ajakan dari seorang istrinya, istri yang mengajak untuk murtad ini? Ayub bilang begini di ayat 10, saudara. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan bodoh. Engkau berbicara seperti perempuan tidak baik. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada sesuatu pembelajaran yang dahsyat yang Alkitab ajarkan buat setiap kita. Bahwa ada kalanya kita orang percaya Tuhan izinkan mengalami kesusahan. Ada kalanya kita orang percaya Tuhan izinkan mengalami tekanan hidup. Ada kalanya orang percaya Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Tetapi jadi pertanyaan selanjutnya, masihkah kita bertekun dalam kesalehan? Masihkah kita tetap setia mengiring Tuhan? Masihkah kita tetap percaya bahwa janjinya akan memulihkan hidup saya? Masihkah kita tetap percaya? Atau kita mulai kecewa sama seperti istri Ayub, udah kita pergi aja dah, cari Allah yang lain. Udah kita tinggalkan saja kepercayaan kita coba kepercayaan yang lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, di mana-mana pun, kalau Tuhan izinkan ada sesuatu kesusahan, pasti di balik kesusahannya ada berkat-berkat Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Tuhan memutarbalikkan keadaan sehingga Ayub menjadi seorang yang diberkati 2 kali lipat dari sebelumnya. Tapi kan ada proses yang harus Ayub lalui. Tapi kan ada pembentukan yang harus Ayub jalani. Disitulah kita orang percaya dimurnikan. Sama-sama bilang sama saya harus dimurnikan.
Apa maksudnya dimurnikan pendeta? Dimurnikan hati kita. Apakah kita ikut Tuhan, benar-benar mencintai Tuhan, atau cinta kepada berkat-Nya? Kalau kita murni cinta pada Tuhan, maka ketika berkata Tuhan izinkan tidak diberikan kepada kita, kita tetap mencari pribadinya, karena pribadinya itu cukup buat kita. Tetapi kalau kita mencintai bukan pribadinya, namun berkat-Nya, kantongnya Tuhan, maka ketika sesuatu hal menggoncang hidupmu, engkau lupa bahwa sejatinya sekalipun berkat-berkat-Nya itu tidak ada dalam hidupmu, namun pribadinya tetap selalu ada dalam hidupmu. Engkau lupakan hal itu. Itulah pemurnian orang percaya. Setiap kita dimurnikan, setiap kita akan disucikan, setiap kita akan didewasakan. Ayub mengalami padang gurun. Ayub mengalami kesusahan. Mungkin sebagian kita belum pernah ada yang sehancur Ayub gitu lah ya saudara. Ya kalaupun ada ya Tuhan percayakan hal itu. Tuhan kasih kekuatan buat mereka. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diajarkan. Mungkin gampang kita berkata, oh Tuhan saya akan setia mengikut Tuhan. Mungkin gampang ketika kita berkata, Tuhan aku akan mau tetap melayani Tuhan, ketika segala sesuatunya masih aman. Ketika segala sesuatunya masih terjadi dalam situasi kita terkendali gitu saudara. Tapi bayangkan ketika semua terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semua terjadi sesuai di luar kontrol kendali kita. Apakah kita masih bisa bertekun dalam kesalehan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah ini boleh menjadi reminder buat kita, pengingat buat kita, bahwa setiap orang percaya harus mengalami proses. Setiap orang percaya harus mengalami pemurnian. Setiap orang percaya harus didewasakan, sehingga cinta kita kepada Tuhan adalah murni, karena kita mengasihi Tuhan, bukan mengasihi berkat-berkat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang kau mengambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan di saat yang indah ini, saya mengajak setiap kita, ayo tetap terus bertahan dalam kesalehan. Pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan, masalah-masalah yang saudara dan saya hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Itu janji firman Tuhan. Karena Tuhan setia. Dia akan memberikan jalan keluar buat kita. Dia akan menyediakan pintunya untuk kita melihat pertolongannya. Sekarang menjadi pertanyaan, maukah kita tetap terus berjuang? Maukah kita tetap terus bertekun? Habakuk pernah mengalaminya saudara. Dalam kesetiaan dia mengiring Tuhan, dia mengalami kelaparan. Sehingga dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau oleh kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, aku memutuskan. Habakuk bilang, aku tetap memutuskan untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hidup ini keputusan kita. Kita yang memutuskan apakah kita mau mengeluh, komplain, bersungut-sungut, atau kita mau mengucap syukur karena kita tahu Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan. Itu pilihan kita. Tapi jadi pertanyaan yang selalu harus kita renungkan setiap hari dalam kita mengiring Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam setiap peristiwa, dalam setiap tekanan hidup dan pergumulan, masihkah saya bertekun dalam kesalehan? Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena Tuhanlah yang memampukan kami. Hamba berdoa secara khusus, biarlah setiap firman yang hari ini kami dengar termaterai dalam hati kami. Oh Tuhan, tolong kami sehingga kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang sama seperti istri Ayub, yang hanya mau yang baik saja yang berasal daripada Tuhan. Ketika kami didewasakan, ketika kami dimurnikan, ketika kami dibentuk, kami lari dari Tuhan. Ampuni kami jika Tuhan dapati ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini sedang mengalami proses, mengalami pembentukan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Allah menguatkan mereka, sehingga mereka tetap terus bertekun dalam kesalehan, sekalipun yang mereka lihat hari-hari ini adalah tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus beri kekuatan, Roh Kudus beri penghiburan, Roh Kudus beri damai sejahtera, sehingga hidup kami tetap terus Tuhan dapati setia sampai Tuhan Yesus datang. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka,
Dan oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.